Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ustazah Nurjati dan Ustazah Yusi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Bagaimana kabar kalian? Ustazah berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Teman-teman, pembelajaran kali ini Ustazah masih akan mengangkat tema 1, yakni selamatkan makhluk hidup, dengan subtema kedua, hewan sahabatku. Adapun materi pembelajaran bahasa Indonesia yang akan kita pelajari tentang menemukan fakta dan ide pokok pada teks laporan. Kompetensi dasar pengetahuan dari materi ini adalah menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Tujuan dari pembelajaran ini agar siswa dapat menemukan fakta dan ide pokok pada teks laporan. Nah teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita atas ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Landasan Al-Quran terkait salah satu makhluk hidup ciptaan Allah, yakni hewan, terdapat di dalam Quran Surat An-Nur ayat 45, yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terkait dengan tema pembelajaran hari ini, yakni materi menemukan fakta dan ide pokok pada teks laporan pengamatan, mari kita simak penjelasan berikut ini. Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan teks laporan pengamatan? Ya, benar. Teks laporan pengamatan merupakan teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan. Sebelum kita membuat laporan, terlebih dahulu kita melakukan kegiatan pengamatan. Pengamatan yang kita lakukan bisa tentang perkembangan hewan, perkembangan tumbuhan, maupun lingkungan di sekitar. Teks laporan pengamatan berisi ide pokok atau pokok pikiran, yakni masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok dapat kita lihat di dalam kalimat utama. Kalimat utama biasanya berada di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Ide pokok paragraf terdapat di setiap paragraf. Jadi, jika jumlah paragrafnya dalam sebuah teks ada 2, maka jumlah ide pokoknya pun ada 2. Dan begitu seterusnya. Teks laporan memuat informasi penting berupa fakta dan data yang dapat kita temui dengan cara 1. Membaca teks secara menyeluruh. 2. Mencari ide pokok di setiap paragraf. Dan yang ketiga, membuat pertanyaan dengan menggunakan beberapa kata tanya. Seperti apa,
di mana, kapan, siapa, mengapa, atau bagaimana. Mari kita perhatikan contoh teks laporan berikut. Landak. Landak atau parsupin tidak dilahirkan dengan duri-duri tajam. Bayi landak yang baru lahir memiliki duri lunak dan berkilat. Setelah beberapa minggu, duri-duri lunak tersebut akan menebal dan mengeras, sehingga menjadi duri-duri tajam. Landak merupakan hewan yang mungil. Ukuran landak dewasa hanya sepanjang 63 sampai dengan 80 cm. Landak memiliki gigi-gigi yang kuat untuk mengunyah tumbuhan keras, serta kuku yang panjang untuk mengupas kulit dan memanjat pohon. Landak memiliki duri-duri tajam yang berguna untuk mempertahankan diri mereka dari serangan pemangsa. Saat diserang, landak akan menegakkan duri-durinya dan menggulung tubuh. Landak sangat menyukai kulit kayu. Mereka sering merusak pohon-pohon di hutan untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Keberadaan landak di hutan sangatlah penting, karena landak merupakan makanan bagi hewan-hewan karnivora seperti harimau. Adanya landak di hutan adalah penanda bahwa kehidupan fauna liar dalam keadaan stabil. Adanya landak di hutan juga merupakan penanda bahwa keseimbangan rantai makanan tidak terganggu. Teks laporan tersebut terdiri dari 2 paragraf. Ide pokok dari masing-masing paragraf adalah: paragraf pertama, landak atau parsupin tidak dilahirkan dengan duri-duri tajam. Paragraf kedua, landak memiliki duri-duri tajam untuk mempertahankan diri mereka dari serangan pemangsa. Sementara untuk memperoleh fakta, dapat kita temui melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berdasarkan isi teks laporan tersebut. Seperti 1. Apa yang kamu ketahui tentang landak? 2. Di manakah landak biasa ditemui? 3. Bagaimana cara landak mempertahankan diri dari serangan musuh? 4. Mengapa keberadaan landak di hutan sangatlah penting? Fakta yang kita dapatkan: 1. Landak merupakan hewan berduri, namun ia dilahirkan dengan duri lunak. Setelah beberapa minggu, duri lunak itu pun mengeras. Selain itu, landak pun memiliki gigi-gigi yang kuat dan kuku yang panjang. 2. Landak biasa kita temui di hutan. 3. Landak akan mempertahankan diri dari serangan musuh dengan mengangkat duri-durinya serta menggulung tubuhnya. 4. Keberadaan landak di hutan sangatlah penting, karena landak merupakan makanan bagi hewan-hewan karnivora dan penanda bahwa kehidupan fauna liar dalam keadaan stabil. Teman-teman, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ustazah tadi? Baiklah, untuk lebih memahami lagi, mari kita coba kerjakan latihan soal berikut. Silakan kalian baca dan cermati baik-baik perintahnya. Demikianlah teman-teman pembelajaran kita kali ini. Ustazah berharap apa yang telah dijelaskan oleh Ustazah memberikan manfaat bagi kalian dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Jika ada yang masih belum memahami, kalian boleh memutar ulang video pembelajaran ini dengan menyimak lebih baik lagi. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.